Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dan Ibu semuanya. Terlebih dahulu kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kudrat dan nikmat. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan walaupun dalam Google Meet ya, di dunia maya bukan dunia nyata, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita yang paling utama dalam proses kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 yang dilaksanakan di SD Negeri Marga Mulia. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pada umat-umatnya yang mengikuti jejaknya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir darinya, amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang hebat yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Sebetulnya kita kemarin sudah melaksanakan diseminasi lewat luring ya, atau tatap muka, tapi dikarenakan ada trouble yang akhirnya hari ini kita lakukan kembali dengan tatap maya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan tidak mengurangi keabdolan atau kesempurnaan yang akan kita lalui. Untuk efisienkan waktu, malah kita buka kegiatan diseminasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, izin share. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba, apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Pak, mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Ya, baiklah. Itu tampilan video berkenaan proses pembelajaran secara klasik ya, yang masih dilakukan di saat sekarang ini. Memang masih banyak dilakukan, dan harapan hal seperti ini sudah tidak dilakukan kembali ya untuk di masa-masa sekarang.
Kenapa kita harus sudah mulai meninggalkan dengan yang namanya pembelajaran klasik ya? Karena kita mulai dari hari ini dan mulai dari sekarang, apalagi kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, otomatis kita harus memiliki perubahan paradigma belajar. Jadi mulai hari ini, detik ini, saat ini kita mulai merubah paradigma belajar kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya Bapak dan Ibu sama seperti yang kemarin, silakan kalau ada yang terdekat bolehlah dengan anak, dengan siapa ya. Anda dan teman Anda atau dengan siapa yang ada dekat dengan Anda akan melakukan kegiatan ya. Kegiatannya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan lakukan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, berdasarkan yang tadi tampilan di ice breaking berkenaan tentang bagaimana mengepalkan, membuka kepalan tangan itu. Sekarang di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah buka atau yang masih menutup ya. Nah, nanti ada pemantik yang akan muncul pada saat Bapak dan Ibu membuka atau menutup kepalan tangannya. Yang pertama, ini siapa nih ya? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya. Alasannya apa nih? Nah, silakan nanti alasannya ditulis di kolom chat ya. Di kolom chat atau komen ada. Nah, kolom chat dituliskan ya. Dituliskan di kolom chatnya, silakan. Bisa Bapak dan Ibu buka kolom chatnya? Ya, silakan ya. Ada di kolom chat. Kolom komentar ya. Nah, silakan di kolom komentar ada. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Nah, gitu ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Silakan, sama ya, dituliskan di kolom komentar. Selanjutnya, dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, nanti ya, silakan di kolom komentar. Udah yang ngisi di kolom komentar belum? Susah? Bapak Ibu bisa? Oh iya nih, ada nih Pak Andri. Yang mengendali adalah saya sendiri. Oh iya, bagus Pak Andri ya. Yang lainnya nih. Nah, yang ini nih, yang apa Anda atau B menutup kepalan tangan Anda, atau mengapa, apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan?
Saya terbuka nih Bu Ana nih ya. Saya terbuka. Non terbuka Bu Ana ketika mes dibuka wae. Nah, saya terbuka nanya. Yes. Yang lainnya silakan, mungkin ada yang silakan yang lainnya. Di kolom chat ya, di kolom chat aja. Ya, Bu Erna, ada Bu Erna. Kenapa Bu Erna? Ya, Pak Dede bagus ya barusan. Bu Erna, Bu Ana, saya terbuka nanya. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, betul nih ya, yang dikatakan oleh Pak Andri betul. Bahwasannya yang memegang kepalan tangan kita itu ya, kontrol kita itu siapa? Kita ya. Jadi kita sendiri ya, kita sendiri yang memegang kontrolnya. Jadi tidak ada kendali dari yang lain gitu. Jadi kalau berdasar cek Sunda nama panceg kana diri gitu ya. Istiqomah. Kalau menurut ajaran Islam itu istiqomah. Jadi istiqomah. Selanjutnya, kenapa kita harus mempertahankan diri ya? Kalau yang namanya orang yang berubah itu harus mempertahankan diri terhadap prinsipnya. Karena perubahan itu bisa terlaksana apabila memiliki prinsip yang kuat. Ya. Terkadang kalau prinsipnya tidak kuat tidak akan bisa berubah. Pada saat kita punya cita-cita, di jalan ada yang lebih bagus, akhirnya nggak jadi cita-citanya. Kan seperti itu. Nah, makanya perubahan-perubahan yang tadi, perubahan yang lama seperti mengkritik, kemudian memaksa dan sebagainya itu sudah mulai harus dirubah. Apa perubahan-perubahan paradigma berdasarkan teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Ya. Kenapa disebut ilusi? Ilusi itu hanya hayalan. Ya. Jadi tidak akan bisa terlaksana dan tidak akan bisa terrealisasikan gitu ya. Perubahan kalau menurut teori kontrol, ilusi kontrol. Apa saja? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu sudah tidak ada lagi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sudah mulai dihilangkan hal seperti itu ya. Jadi kritik gitu ya, kritik itu kurang baik ya pada saat kita mau menumbuhkan potensi anak gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak setiap yang sifatnya seperti positif itu bermanfaat. Contoh selalu memberikan hadiah, itu selalu memberikan pujian, itu sebetulnya kurang mendidik ya. Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang memang sebut pembelajaran klasik itu seperti itu ya. Jadi terkadang orang dewasa selalu memaksakan kehendaknya. Sieun ya. Sieun lamun teu dilaksanakeun, terkadang seperti itu. Bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan itu harus memiliki budaya positif ya. Budaya positif termasuk di dalamnya adalah budaya positif, disiplin positif. Kemudian apa itu disiplin? Nah, gitu ya. Jadi ada pertanyaan nih, apa itu disiplin gitu ya? Nah, terkadang kan disiplin itu identik, ada yang mengatakan peraturan ya. Ada yang mengatakan tata tertib ya. Seperti itu. Itu memang bisa dikatakan disiplin, tapi disiplin yang sifatnya klasik atau masih secara umum ya. Jadi disiplin yang kurang bermakna gitu ya. Nah ini
Definisi disiplin. Jadi disiplin itu adalah dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Namun, disiplin juga dapat dianggap sebagai suatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan, yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kadang memaksakan lah gitu ya. Memaksakan hanya karena peraturan, akhirnya jadi patuh. Kalau tidak ada peraturan, tidak patuh. Kadang ada seseorang yang memang tidak nyaman dengan peraturan, soalnya tidak semua peraturan itu dapat diterima oleh semua orang gitu ya. Kadang ada yang menguntungkan satu pihak, merugikan satu pihak yang lain, beberapa pihak yang lain, seperti itu. Itulah yang disebut dengan peraturan. Kemudian makna disiplin nih. Nah, ini makna disiplin yang memang yang harus sesuai nih ya saat ini. Yang pertama, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, jadi disiplin di sini adalah bagaimana caranya mendisiplinkan diri agar siswa, anak, atau kita secara pribadi pun bisa menggali satu potensi yang nanti akan dihargai dan bermakna. Itu seperti itu. Ya makanya tidak setiap disiplin dimaknakan sebagai aturan. Terkadang aturan itu ada yang menyakitkan gitu dan menjatuhkan potensi anak itu sendiri, seperti itu. Kemudian disiplin diri untuk mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Nah, jadi disiplin diri di sini mempelajari cara kita mengontrol diri. Jadi mengontrol diri dalam hal emosi dan lain sebagainya lah, seperti itu. Kemudian, sebagai pendidik tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Otomatis nanti ada pertanyaan nih. Kok kenapa jadi dominan intrinsik daripada ekstrinsik? Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya di depan. Tadi dikatakan ada nilai kebajikan nih. Nilai kebajikan seperti apa? Nah, gitu ya. Nilai kebajikan seperti apa yang akan dimunculkan dengan disiplin tersebut? Nah, nilai kebajikan di sini adalah yang bertujuan positif dan universal yang diinginkan oleh semua orang dan dapat diterapkan pada berbagai latar belakang, termasuk bahasa, suku, agama, dan sebagainya. Ya. Dari mana nih nilai positif itu atau nilai kebajikan universal itu? Adanya itu ada di profil belajar Pancasila. Sini nih. Seperti apa? Dan apa nih profil pelajar Pancasila itu apa saja gitu kan? Nah, biar lebih lanjut, sebelumnya ini disebut dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ya. Kalau yang sudah tahu nyanyinya seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yo, sama-sama. Dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak ya, berkebinekaan global, gotong royong.
nalar kritis. Terlambat. Oke, terima kasih, bagus ya. Ya, itulah profil pelajar Pancasila. Ya, kalau ke anak ini lebih asik ya, memang kalau dinyanyikan ya, seperti itu. Saya yakinlah Bapak Ibu sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Cuman ya implementasinya kita sampai saat ini memang belum begitu jelas. Bagaimana, kemana, gitu seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih. Di dalam profil pelajar Pancasila tadi termasuk di dalamnya tadi ada yang disebut dengan motivasi. Tadi dikatakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi ditanyakan. Ada yang bertanya, kok kenapa intrinsik lebih dominan daripada ekstrinsik gitu. Nah, kita gali lebih jauh ya. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian motivasi dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ekstrinsik apa? Berasal dari luar. Kemudian motivasi intrinsik berasal dari dalam. Mungkin ada yang mau bisa memberikan contoh motivasi intrinsik apa saja nih? Boleh di kolom komentar chat ya, silakan. Oh, Bu Erna ada nih. Ekstrinsik berupa hadiah, intrinsik pujian. Ekstrinsik itu dari luar, intrinsik itu dari dalam. Betul ya, ekstrinsiknya hadiah. Berarti otomatis ada yang ngasih kan? Ada yang ngasih. Intrinsiknya itu apa? Intrinsik itu dari dalam. Berarti apa? Kemauan itu ya. Seperti itu. Ya boleh pujian diri, muji diri lah gitu. Gak apa-apa jadi intrinsik ya, muji diri. Abi kasep, abi gelis, abi ganteng gitu. Nah, boleh, gak apa-apa. Selanjutnya, menurut Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi ya. 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini, jadi biar lebih paham berkenaan tentang motivasi ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Cluenya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Jadi karena ketakutan, karena takut dihukum gitu ya. Sehingga disiplin gitu. Anak berani dipotong rambut karena takut dimarahi guru gitu. Seperti itu. Kemudian anak berani gosok gigi karena takut dibilang jorok oleh teman. Nah, seperti itu, sama. Jadi takutnya ada hukuman, ketidaknyamanan gitu, sehingga memaksakan diri untuk disiplin gitu. Jadi intinya keterpaksaan di sini, keterpaksaan ya. Makanya eksternal bukan internal, ekstrinsik bukan intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, tadi sama ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Erna. Hadiah, betul itu ya, hadiah ya. Cluenya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya dapat naon ya, lamun misalkan lamun berpakaian rapi. Oh, dapat hadiah, dapat pujian, dan seperti itu kan. Saya lamun ranking kahiji rek kumaha, kita seperti itu. Dapat hadiah. Saya kalau mengerjakan PR rek kumaha, rek dapat nilai 100 gitu. Seperti itu. Jadi bukan karena satu kewajiban, tapi karena ingin dapat nilai, ingin dapat hadiah dan lain sebagainya. Itu berarti masih ada pengaruh dari luar, bukan pengaruh dari dalam. Nah, ini yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik. Cluenya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi cek sunana teh, abi ek jadi jelema kumaha, ek jadi jelema seperti apa gitu. Nah.
Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Mau jadi manusia seperti apa, mau jadi murid seperti apa gitu. Makanya kalau gini, murid mengerjakan PR karena dia sadar untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jika sesuatu yang dilakukannya itu semata-mata semata-mata melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa. Dan itu jadikan kewajiban tanggung jawab pribadi siswa itu sendiri. Ya terkadang kebanyakan memang yang dua ini takut dan ingin dapat hadiah atau reward dan lain sebagainya, bukan karena kesadaran diri. Sulit itu untuk mencari kesadaran diri. Nah, makanya tugas kita itu bagaimana caranya menggali potensi anak biar segala sesuatunya itu berdasarkan motivasi diri sendiri, bukan motivasi orang lain. Paling tidak ada potensi yang kelihatan menonjol ya kita munculkan gitu. Sehingga jadi termotivasi untuk memajukan dirinya seperti itu. Selanjutnya, di dalam menegakkan disiplin dan lain sebagainya, terutama berkenaan dengan tata tertib dan aturan, pasti berbenturan dengan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri, konsep diri buruk. Jadi hal seperti ini sudah harus mulai dihindari untuk saat ini. Ya, menghukumi anak dengan cara yang memang tidak memanusiakan anak, gitu ya. Tidak memanusiakan anak. Contoh, anak dianggap rendah, selalu dianggap salah, dan tidak memberikan kesempatan anak untuk membela diri, gitu ya. Sehingga anak membenci terhadap peraturan. Mung sakola deui loba PR, terkadang gitu. Mung sakola deui sieun disetrap. Seperti itu. Enggak mau belajar dengan Ibu A, Ibu B, Bapak A, Bapak B. Takut apa? Takut ada hukuman. Hukumannya apa? Sieun disetrap soalnya teu ngerjakeun PR. Seperti itu. Itu sudah mulai dihindari hal seperti itu. Sehingga apa? Anak itu akan menjadi rendah diri. Ya. Dari mana dia bisa jadi anak menjadi rendah diri? Pada saat anak dihukum itu kan mempermalukan anak. Apalagi kalau disalahkannya di depan anak-anak yang lain. Itu kan jatuh itu. Mental anak itu kan jatuh. Sehingga anak itu akan merasa rendah diri. Abi malau selepat, salah wae. Seperti itu, akhirnya seperti itu. Gitu. Kemudian konsep diri buruk, seolah-olah abi manusia gagal, teu bisa bener, salah wae, seperti itu. Itu konsepan diri yang buruk. Kemudian konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid akan menghormati peraturan konsep diri yang baik. Kalau ini sudah berkenaan dengan aturan, segala sesuatunya dilakukan berdasarkan aturan. Jadi konsekuensi itu kalau misalkan anak bolos 3 hari, misalkan nilainya merah, konsekuensi itu. Dari apa? Dari aturan yang sudah dibuat. Ya, seperti itu. Mau tidak mau itu harus ikuti. Gitu. Terkadang di sisi lain dari guru terkadang bertolak belakang. Aduh, karunya piraku budak nepi ka nilainya jadi beureum ku sabab teu sakola 5 hari, 4 hari kan seperti itu. Terkadang jadi kontradiktif di hal seperti itu. Masih bertentangan dengan guru itu sendiri terkadang. Termasuk dengan siswa pula sama. Aduh da abi teh teu masuk teh ku sabab sakit. Disangkakeun alpa da teu mere surat. Seperti itu, ya. Kemudian restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Dan ini harus didalami ini ya. Harus didalami dan bagusnya ini disimulasikan. Ya, suatu saat kita simulasikan kalau waktunya memungkinkan ya. Di waktu-waktu yang lain kita belajar nanti mensimulasikan tentang restitusi ini. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik, ya, kondisi bagi murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau di sini setiap anak yang bersalah itu tidak dijudge salah. Anak yang melanggar tertib peraturan itu tidak dikatakan pelanggar, tidak. Justru di sini itu si anak itu akan diangkat, kesalahannya itu dihindari. Bahasa-bahasa yang menyalahkan anak itu dihindari. Ya, akhirnya keluar sendiri anak itu mau merubah dengan kesalahan. Makanya merubah kesalahan, kegagalan menjadi kesuksesan. Nah, itu prinsipnya ke sana. Restitusi itu merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Makanya ada patah mengatakan kegagalan adalah awal kesuksesan, awal dari keberhasilan. Betul, ternyata anak pun sama seperti itu, ya. Ciri-cirinya nih, ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Apapun yang dilakukan anak, setiap kesalahan yang dilakukan anak itu ditebus, bukan untuk ditebus, tapi untuk belajar dan dipelajari dan dijadikan pelajaran bagi anak, seperti itu. Perbaiki hubungan siapa nih? Hubungan guru dengan anak. Jadi terkadang kalau dihakimi atau dihukum langsung, si anak akan benci kan terhadap guru tersebut. Ini perbaiki nih hubungannya apa? Jadi hubungannya tidak akan ada kata anak benci kepada guru atau anak nyirian guru gitu. Nyirian kusabab guruna galak, guruna perpeks lain sebagainya misalkan. Nah, itu mulai dihindari. Tawaran bukan paksaan. Jadi tidak memaksa anak untuk mengakui kesalahan, tidak. Ya. Ini salah nih, dipaksa harus benar. Dipaksa harus mengakui bahwasannya kesalahan itu benar-benar kesalahan mutlak anak. Itu tidak. Justru tawarkan dengan berbagai macam kata-kata dan sebagainya. Nanti ada di contohnya, ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri anak itu bukan melihat secara lahir anak, tapi lihat ke dalam anak. Terkadang ada sisi tersembunyi di diri anak. Tidak setiap anak yang nakal itu memiliki hati yang nakal juga, tidak. Ya, makanya harus lebih dalam lagi mempelajari jati diri dari anak itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Ini kebutuhan dasarnya apa nih anak ini? Jadi nanti jadi dasar anak untuk menggali potensinya. Oh, ternyata anak ini memiliki talenta nih, bangor, tapi ada talenta ya di luar itu yang harus digali. Nah, itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini memang cara yang paling baik, ya, dibandingkan cara-cara yang lainnya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anak, karakter jujur, kemudian percaya diri, kemudian terbuka dan sebagainya, itu karakter yang harus digali, ya, digali dan jadikan nilai positif untuk anak, ya, seperti itu. Jadi fokusnya ke sana. Oh, anak ini jujur, ini fokus nih jujur, berarti setiap jawaban pasti bakal jujur, seperti itu. Dan akhirnya akan mengakui kesalahannya dengan kejujurannya, dengan dia mengatakan saya salah, saya memang salah. Kita seperti itu, kata-kata seperti itu. Berarti jujur lah, udah seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, solusi. Jadi bukan dengan hukuman. Ini sudah mengakui, ya udah kamu dihukum. Nah, kamu curat-curet curat-coret karena tembok, wayahna kamu dihukum.
mohon Pak abi lepat, ya udah besok bawa cat sakaleng. Seperti itu. Itu sudah mulai dihindari hal seperti itu ya. Itu sudah mulai dihindari hal seperti itu. Jadi itu bukan solusi. Justru itu menambah masalah lagi. Nah, masalahnya nanti akan muncul masalah yang baru. Datang ke rumah, mama abi dihukum naon nyoret tembok, akhirnya naon titah mau wacet sakaleng. Oh, boro-boro jang sakola jang di imah ge hese na meuli cet. Seperti itu kan akhirnya. Jadi masalah lagi. Guru teh atuh nepi ka sabeuleun kajian mere hukuman anu berat. Teu saimbang di imah ge hese na kalakah titah meuli cet. Seperti itu. Itu hal yang memang mulai dihindari lah seperti itu. Jadi hal-hal yang memang yang bermakna lah, yang bermakna ya. Seperti itu. Jadi ke solusi bukan ke hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi si anak yang tadinya memang udah salah, terkadang kan anak yang salah itu sering dijauhi ya. Nah, kalau ini tidak. Jadi si anak itu akan kembali lagi ke lingkungannya, kembali lagi ke kelompoknya, dan tidak ada kata membuli orang yang sudah bersalah, tidak ya. Soalnya ya sudah mengalami kesalahan dan bisa merubah kesalahan, ya ini ya diakui lagi oleh teman-temannya. Nah, seperti itu. Kadang kan kebanyakan jadi ulah baturan yang si eta mah tukang mauk, si eta mah tukang ngangkat rok misalkan ya, seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Ya ini dihindari, dijarauhan gitu kan. Atau misalkan kalau dihareureyan gitu, seperti itu. Itu nggak boleh ya, harus dihindari hal seperti itu. Kemudian, nah ini contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biar ada pemahaman perbedaan antara restitusi, hukuman, kemudian konsekuensi. Soalnya tadi dikatakan yang terbaik itu adalah restitusi. Apa yang jadi terbaiknya? Nah, yang pertama nih, hukuman. Contoh, siswa tidak mengerjakan PR nih. Guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Nah, kalau hukuman ini pasti tidak akan berdampak positif nih. Pasti dampaknya negatif. Minimal karena fisik lah. Karena fisik anak pasti bakal capek, cangkelen sapa panjang waktu, nepi ka istirahat suruh berdiri. Fisik juga bermasalah. Aduh, aing mah fisikna kieu gitu aja. Ditanya ku mamana ku naon eta mending gempor kaki teh bager. Abi berdiri ti pagi keneh dugi ka istirahat. Kuliah ku naon dihukum pada teu ngajakan PR ku saha ku bapak guru. Wah, pasea nambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu. Jadi berlebihan lah, terlalu berlebihan. Sebetulnya berlebihan itu kurang baik ya. Gitu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Jadi ante ngerjakan PR, wayahna engke kerjakeun dina waktu istirahat. Masalah apa tidak? Masalah juga. Masalahnya apa? Masalahnya waktunya istirahat itu kan untuk makan. Suruh ngerjakan PR, akhirnya tidak makan, pulang ke rumah. Kenapa kamu lungsek gitu bagerna? Abi teh da teu jajan naon teu istirahat, ngajakan PR kumaha? Pantang ngajakan PR tadi di rumah, jadi dihukum. Masalah lagi, protes lagi ke sekolah. Itu. Jadi tidak menyelesaikan masalah, bukan solusi, bahkan menambah masalah. Apalagi yang berlebihan. Tidak ada kesempatan anak untuk istirahat gitu. Itu terlalu ya, terlalu. Selanjutnya restitusi. Nah, ini restitusi. Guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR. Bager teu ngerjakan PR, kunaon teu ngerjakan PR. Nah, ya. Kinten lamun anu teu ngerjakan PR. Baik, saya ente nya. Nah, gitu kan pertanyaan seperti itu. Awon, Bu. Nah, seperti itu. Nah, terus taroskeun deui kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kintenna cek hidap lamun teu ngerjakan PR kumaha? Nah, kan ini keyakinan, cek hidap lamun teu ngerjakan PR kumaha? Panginten kedah diselesaikan PR-na. Nah, mangga bari kumaha. Kita kan itu lanjut ya. Anak akhirnya membuat solusi.
kumaha apa dikerjakeun engke nya Bu nya, mau istirahat. Ya mah enggak kumaha sayana gitu. Akhirnya kan seperti itu. Jadi bukan guru yang memberikan memberikan hukuman atau lain sebagainya ya, atau solusinya, tidak. Justru anak itu sendiri yang mengeluarkan solusinya gitu. Nah, itu memang kalau simpelnya seperti itu. Sebetulnya ada langkah-langkahnya ya. Nanti kita bahas langkah-langkahnya, soalnya panjang langkah-langkahnya ya. Itu ya. Jadi perbedaannya ya sangat beda sekali antara hukuman dengan konsekuensi agak mirip-mirip ya. Cuman kalau hukuman itu secara langsung ini togbol ya mah. Tidak ada ampun. Terkadang anak mau membela itu tidak ada kata pembelaan di sini kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi ya anak suruh mengakui aja, ini kan aturannya seperti ini, wayahna konsekuensi. Nah gitu. Nerima aja gitu. Nah, kalau ini tidak seperti itu ya. Jadi memiliki pendekatan tersendiri. Apa saja sih pendekatannya? Nah, ini belum ya. Jadi si anak itu bisa melakukan hal gitu ya. Melakukan hal atau hal-hal yang kurang baik, kesalahan itu dikarenakan mereka memiliki 5 kebutuhan nih. Kebutuhan. Nah, tapi sebelum ada kebutuhan ini ada contohnya. Contoh kasusnya. Kebutuhan dasar manusia. Ibu Lia, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Rapli Ahmad ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rapli Ahmad yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Lia. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rapli melakukan itu? Nah, gitu ya. Nah, apa nih alasannya nih? Nah, gitu. Coba nanti yang bisa diketik ya di kolom komentar ya. Kolom komentar pendapatnya. Pada saat bertanya, otomatis anak akan mengeluarkan jawabannya. Satu contoh nih jawabannya. Yang pertama, bila jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya. Jadi, kunaon teu nyanak nasi? Kunaon atuh make menta jajan bekal we ka teman kamu? Abi teh lapar Bu. Teu dipasieun bekal ku mama. Lamun Abi teu makan, Abi bakal sakit perut. Nah, itu ya. Bertahan hidup. Kemudian bila jawabannya senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah kasih sayang. Jadi butuh perhatian orang. Kadang tidak sedikit ya. Di kita pun ada yang seperti itu ya di sekolah kita. Anak teh yang diperhatikan we teu diperhatikeun beda maningkah deui, bangor deui, geus diperhatikeun bager deui. Seperti itu. Kemudian bila jawabannya merasa hebat karena temannya jadi takut, maka kebutuhannya adalah kekuasaan. Jadi ingin ada pengakuan ya. Jadi pengakuan atas apa? Atas kemampuannya. Abi jeger, abi pangkuatna, abi di dieu pangwanina, seperti itu. Nah, jadi pang-pangna di dinya mah nya gitu. Tidak sedikit anak-anak seperti itu, ada banyak gitu. Banyak ya. Kemudian bila jawabannya bosan dengan bekal yang dibawanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi bekalna makal nasina lamun nasi rencana eta we hayo gitu. Jadi kumamahna teh di pasien bekalna teh eta we gitu. Atau di pasien bekal lamun acisna teh 5.000 we hayang teh 10.000 gitu. Jadi hayang bebas anak itu. Nah, makanya kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi hayang milih anak juga. Abi teh hayang milih atuh da rencang teh mau ngejeng tahu tempe deui, nah mungkin seperti itu. Nah, ini ya kebutuhan itu. Jadi kebutuhan dasar manusia, 1 bertahan hidup, 2 kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Nah, dalam mengatasi hal tersebut yang tadi berkenaan tentang masalah dan lain sebagainya, hukuman dan masalahnya,
biasanya yang terjadi pada diri kita sebagai guru, kita memiliki kontrol ya sebagai guru. Nah, yuk biar kita tahu ya, kita diposisikan di posisi kontrol yang mana nih. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum, kedua pemberi rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Ya. Nah, ini yang sebetulnya akan kita bahas lebih detail nanti berkenaan tentang manajer. Penghukum. Nah, kita masuk di mana nih ya nanti ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi fisik itu kalau misalkan push up, lari, bending. Kalau verbal itu dengan bahasa. Diam kamu. Dengan bahasa tambah kehead misalkan lah. Ada bahasa-bahasa yang kurang pas lah seperti itu, atau mana teh, kalian teh, gitu kan, seperti itu lah. Jadi nadanya tinggi ya. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi penekanan, karena itu banyaknya penekanan. Sehingga guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ya selalu berkata, kamu selalu salah. Kamu salah deh, kamu deh kan seperti itu. Pasti anu salah teh kamu, pasti anu sok terlambat teh kamu, pasti anu sok nyontek teh kamu, pasti anu bermasalah teh kamu. Jadi menjas anak melakukan salah terus seperti itu. Kemudian ciri-cirinya apa? Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, anak tidak memiliki kesempatan beri alasan. Ya. Dampaknya apa nih? Murid akan marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam atau benci kepada guru. Nah, ini yang takut nih. Tidak sedikit takutnya nih. Anak sampai dendam, benci terhadap guru. Tidak sedikit nih ada guru lamun di SMA, kalau di SMA itu ya, SMA atau SMK ya. Anak membunuh guru. Naudzubillahi min dzalik. Ini jangan sampai terjadi ya. Ya paling tidak kalau di tingkat dasar membencinya apa? Kalau ada guru itu saya tidak akan masuk. Kalau ada guru itu saya tidak mau mengerjakan tugas, seperti itu. Atau banyak aja alasannya seperti itu ya. Tidak sedikit hal seperti itu terjadi. Guru seperti ini senantiasa percaya ya. Percayanya apa? Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi tidak ada kasih masukan dari guru yang lain itu tidak akan menerima. Cek saya kieu we gitu tah. Jadi tidak ada niatan untuk menerima dan berubah seperti itu. Itu kadang perubahannya itu tidak ada gitu ya, untuk merubah sikap dalam pola-pola seperti ini itu enggak ada. Jadi kalau nada tinggi terus seperti itu. Ini yang terjadi ya seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini, pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Mau deh mah, please deh, sok ayeuna kitanya. Please barudak teuing balangur. Terus sabaraha kali bapak nyebat kieu. Caralik bager. Lembut gitu ya. Bapak teh keur gering, mamah teh ibu teh keur gering. Kalau kalian nakal seperti ini, ibu akan sakit lagi. Nah, seperti itu terus. Wah, akhirnya menyedihkan gitu. Kata-kata yang sangat menyedihkan. Ciri-cirinya apa tadi? Nada suara lemas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Yuk bager, lu ibu teh. Gitu. Terus saja seperti itu. Murid akan merasa bersalah nih dampaknya nih. Bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Duh, ibu mau puntennya abi usabab abi ibu jadi tedamang deui. Duh, abi teh naon tuh nya bangor-bangor ting tah. Jahil seperti itu. Abi jadi biang kerok we nya, Bu. Nah, seperti itu. Itu akan antang keluar kata-kata seperti itu dari anak. Kemudian
Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya ya dari sikap penghukum. Karena emosi itu akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi ngehenghem, ya, menghenggem gitu ya. Mengendam perasaan yang berlarut-larut. Jadi akhirnya jadi dendam terkesumat ya. Dihenghem gitu ya. Seperti itu. Itu sangat-sangat mengerikan dibandingkan penghukum. Hukum langsung kan, marah, anak langsung sakit atau misalkan protes juga anak langsung gitu. Kalau ini nggak bisa. Anak repeh, ngahuleng pulang ke rumah kenapa repeh we gitu. Padahal punya masalah ya di sekolahnya misalkan. Posisi kontrol teman. Nah, posisi ini guru tidak akan menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi guru di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Mereka biasa berkata bagaimana? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bantu beresin ya. Nah, seperti itu terus. Jadi, terkadang dibawa main, bawa lari-larian, bawa ngobrol, dibawa sambil makan, dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, ini ada dampaknya. Dan cirinya ini ya, cirinya suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Bari seuri, bari naon. Gitu. Dan dampaknya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya nih ya. Jadi lebih dekat ya. Tapi ada dampak negatifnya. Yaitu murid menjadi tergantung pada guru. Ya. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Abi mah nurut teh pedah ka ibu anu we. Ini sering terjadi hal seperti itu. Ya. Malah tidak sedikit ya kalau misalkan terjadi di sekolah kita juga ada yang seperti abi mah moal hoyong ku si ibu anu, abi mah alim hoyong ku si bapak anu, seperti itu. Itu terjadi hal seperti itu. Nah, itu memang dampak negatifnya. Bagusnya ya jadi akrab dengan anak. Anak lebih terbuka. Tapi over terlalu ya. Jadi kalau over itu berlebihan itu ya berdampaknya juga bagi guru yang lainnya. Soalnya guru yang lain mungkin saya emang nggak bisa tuh seakrab itu, bagaimana nih gitu. Ya ini kan menjatuhkan guru yang lainnya. Jadi lamun aya guru anu salianti guru anu dipikar resep teh tidak mau gitu. Nah, gitu. Soalnya bukan guru yang dijadikan teman bagi anak itu sendiri. Posisi kontrol pemantau. Nah, ini agak mendingan ya. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada maksaan dan sebagainya, tapi mengontrol lagi. Soalnya takutnya salah kita. Ya, kalau sembarang langsung menghukum ya salah juga. Makanya kalau ngontrol itu dikontrol dulu gitu. Taruh seula. Kunaon atuh teu sakola ti kamari teh. Abi teh anu bla 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 bla. Oh, gitu. Saena kumaha pamit teh sakola izin. Nah, ka mana izinna? Ka sakola lewat saha abi karena HP paling datu tiasa ka dieu. HP-na aya. Karasan HP abi mah paeh nu sok anu hirup nu saha? Anu mama. Nah, berarti kedah ngaweana ngalangkungan HP mama. Kan seperti itu ayeuna. Itu seperti itu jadi terus ya. Takutnya salah kita ya. Kalau misalkan kita langsung menghukumi ya salah. Berarti bukan kontrol pemantau. Jadi kita posisinya kontrol memantau gitu ya. Akhirnya kan keluar ternyata tidak salah juga anak. Jadi kesalahannya tidak mutlak kesalahan anak, tapi situasi juga memungkinkan anak melakukan kesalahan seperti itu. Cirinya ini, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, hasil dan dampaknya membuat memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini tidak ada dampak negatif, tidak ada. Bagus ini. Bagus ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku anak. Ya makanya datanya dicatat,
oh bener nih tanggal sekian kamu kemana abis teh sekolah kunaon, izin pak kemana hajatan, bener aya hajatan di dia tanggal sabaraha tadi aya tanggal hajatan di data, oh ya bener ada hajatan, bener siapa no hajatna, oh betul saudaranya jauh atau dekat, oh dekat, detail ya, jadi data yang dibuktikan. Sebagai bukti apa? Bukti bahwasanya perilaku anak itu betul apa salah gitu. Ya seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya posisi control manager. Nah, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Jadi di posisi manajer ini ya, teman dan pemantau itu digunakan. Posisi teman dan pemantau itu digunakan. Ya. Jadi bukan berarti posisi teman jelek, tidak, bisa digunakan, tapi digunakan lebih tepat lagi kalau dikolaboratifkan dengan posisi yang lain yaitu pemantau, maka akan jadi sempurna. Ya. Cirinya apa nih? Nada suara tulus, tidak ada paksanya, seolah betul dari hati sendiri aja langsung keluar. Bahasa tubuhnya tidak kaku, tidak tegang, tidak menegangkan. Kemudian mendekat ke murid, tidak menjauh. Terus kalau menjauh kan sampai tunjuk-tunjukkan gitu, tidak. Posisinya merangkul gitu ya, seperti itu. Dampaknya apa nih? Dampaknya yang terjadi, dampaknya murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya, bukan mengatur anak sebetulnya. Mengatur dirinya, jadi bukan mengatur perilaku anak seseorangnya, tidak, tapi untuk membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi mengarahkan. Makanya kalau potensi anak yang tadi karakternya udah jujur, yuk kita arahkan. Biar kejujuran ini jadikan nilai positif bagi anak. Gitu. Benar, seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang baik dan kuat. Jadi si anak itu bukan untuk dikeluarkan dari kelompoknya, justru si anak ini untuk dikembalikan ke kelompoknya yang baik dan kuat. Jadi sama nanti dengan teman yang lainnya. Soalnya apa? Anak ini sudah memiliki perubahan. Salah satu perubahannya ya ingin berubah sikapnya. Nah, tadi dikatakan ada yang disebut dengan peraturan ya. Soalnya kan hukuman itu berkenaan dengan peraturan dan keyakinan. Nah, yang harus kita gunakan itu sekarang itu bukan peraturan tapi keyakinan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan dengan menggunakan helm? Nah, ini kan. Helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Ini apa alasannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ya. Mengapa? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Untuk menjaga keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ya. Nah, ini peraturannya, ini keyakinannya, ini peraturannya, ini keyakinannya. Apa tuh perbedaannya? Nah, ini. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Kalau dari yang tadi ya, dari contoh kasusnya. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita disebut sebagai keyakinan. Jadi keselamatan, kesehatan itu adalah nilai keyakinan. Kemudian nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna.
Nah, jadi sekarang itu kalau buat peraturan harus ada keyakinannya, ya. Harus ada keyakinannya. Jadi makna yang terkandung, kenapa kita harus memakai baju warna harus memakai sepatu warna hitam. Nah, itu harus ada ya alasannya, yang bermaknanya apa nih gitu. Kenapa kita harus memakai kaos kaki, sepatu? Nah, itu harus tahu. Apa karena kerapihan, karena kesehatan? Nah, seperti itu. Itu harus ada maknanya sehingga diyakini menjadikan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Nah, keyakinan kelas murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Naon aya kahadeana teu kitu nya. Ai asal ulah mah gitu. Nah, itu seperti itu. Keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama memang harus kalau misalkan sudah ada aturan dulu, ya. Nah, gitu. Yaitu pasti otomatis harus diolah kembali, ya. Yang pertama, keyakinan harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi sifatnya abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, sifatnya umum lah, ya. Bukan pertanyaan, ya. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, ya. Jadi ulah para ranjang teuing peraturan teh, ya. Berpakaian rapih. Nah, gitu aja misalkan, ya. Jadi mau detail, nanti aja detailnya nanti seperti itu. Berupa sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan dengan situasi kelasnya. Kalau kelasnya memang kelasnya selalu bersih, berarti kan harus identik dengan kebersihan. Atau misalkan kelasnya di sini harus selalu buka sepatu, nah, berarti kan harus ada aturan membuka sepatu gitu. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk positif itu tidak boleh ada kata tidak boleh, dilarang, itu nggak boleh. Ya. Jadi kata-katanya yang baik, ya. Selalu berpakaian rapih dan bersih, ya, seperti itu. Jadi dilarang berpakaian yang compang, itu negatif, itu bentuk negatif. Jadi bentuknya dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Semuanya dilibatkan dalam keyakinan kelas ini, ya. Kalau di kelas berarti ada wali kelas dan anak. Bukan hanya anak aja gitu. Jadi harus disepakati. Jadi keyakinan yang disepakati ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti harus ada komite, ya, ada orang tua, seperti itu. Nah, ini selanjutnya segitiga restitusi. Jadi yang tadi itu dalam mengatasi permasalahan sehingga terwujudnya budaya disiplin yang positif itu, salah satunya adalah dalam penyelesaian masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi yang tadi. Jadi restitusi, ya. Nah, sekarang ada segitiga berarti ada 3 langkah dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa? Nah, ini. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa dan bagaimana? Yuk kita. Menstabilkan identitas. Bagaimana dasar dari segitiga, ya? Segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya namun ada benturan. Nah, ya. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini nih. Contoh biasanya kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi
tidak langsung menghakimi anak. Sudah tahu memang anak itu diketahui anak itu memang bermasalah dan bersalah gitu. Tapi tidak langsung menghakimi anak. Kamu mah adio, tidak seperti itu. Justru tanya dulu, kemudian kebiasa. Oh ini kenapa nih melakukan itu? Jadi lihat dulu, kan sawios bager, ya. Terus biasa tenan naon, gitu aja, gitu dulu, gitunya. Kamu berhak kok merasa begitu. Misalkan parasea gerlut gitu kan beda-beda ini. Jadi kata-katanya juga akan beda, sesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasus perkelahian berarti kan wajar kamu melakukan itu gitu. Kamu juga punya hak kok. Nah seperti itu, misalnya hak apa? Hak untuk melawan dan sebagainya gitu. Jadi kita mengangkat dulu, menstabilkan dulu identitasnya. Jadi tidak langsung menjatuhkan, menjas anak itu gagal, tidak. Stabilkan dulu si anak menjadi senormal kembali ya. Jadi memanusiakan manusia lah gitu bahasanya. Kita memanusiakan manusia dengan cara menstabilkan identitas manusia itu. Jadi tidak, walaupun sudah salah, ya jangan dikatakan salah langsung gitu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah langkah pertama berhasil, lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan salah. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Contoh, pertanyaannya nih ya. Kenapa kamu membolos? Sekarang kamu sudah sadar belum? Jadi pada saat anak sudah dekat, sudah terbuka, sudah lurus, akhirnya kan bertanya, oh gitunya, gitu ya. Jadi, gitu ya. Jadi kamu sadar bahwasannya yang kamu lakukan itu salah. Nah, gitu kan akhirnya. Iya bu, iya pak. Akhirnya kan akan jawaban seperti itu. Kalau sudah selesai, ya. Jadi teori ini menanyakan keyakinan. Kalau tahap 1, tahap 2 sudah dilalui dan berhasil, ya, dengan nilai yang percaya berpindah pada setiap orang yang diinginkan ya. Maka dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan anak. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini contoh-contohnya ya. Jadi kita bisa mengelontarkan kata-kata seperti ini. Aina mah sadar pentennya atau sadar yakin pentennya anu dilakukan telepat muhun bu muhun pak gitu ya. Nah, kemudian cik menurut gitu ya, menurut Dede, menurut AA, kiranya kalau misalkan melakukan itu lagi apa yang harus dilakukan nih, apa yang harus diperbuat. Nah seperti itu ya. Atau misalnya sebelum melakukan itu apa yang harus diperbuat. Jadi anak akan keluar kata-kata, abi lamun kayak ngalakukan deui, abi bade minta hapunten gitu. Bade ngarobah sikap, banyak gitu perkataannya seperti itu. Itu kalau udah ada jawaban seperti itu berarti udah berhasil. Damang itu maksudnya. Jadi menanyakan yakin ya teh bener nu kitu teh salah. Gitu ya. Jadi ada jawaban seperti itu kan. Kemudian yakin eta teh kurang baik. Betul seperti itu. Lamun kurang baik, jadi kedah kumaha tuh. Nah akhirnya kan seperti itu. Keluarlah kata-kata dari anak itu sendiri. Buat solusi. Jadi bukan kita yang mengeluarkan solusi, tapi anak sendiri ya kan membuat solusinya. Walaupun kita sebetulnya udah tahu nih solusinya pasti harus ke sini. Tapi anak berikan kesempatan untuk melontarkan solusinya. Jadi anak itu digali dirinya. Maka tadi kan menggali diri anak ya, potensi anak untuk menyampaikan pendapat dan solusi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah inilah banyak ya pentingnya menanyakan anak kehidupan apa nantinya. Wah banyak lain sebagainya. Ini sebetulnya lebih detailnya sesuai dengan kasusnya dan jawabannya pasti jawaban iya, muhunnya seperti itu. Tidak seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin untuk pembahasan berkenaan tentang ya diseminasi lah, berbagi baik tentang budaya positif di sekolah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya
dan umumnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa berkesan dan bisa dijadikan peramal kebaikan bagi kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Mungkin tidak ada sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti di kolom chat saja. Silakan Bapak dan Ibu, kolom chat nanti tinggal dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami atau mau ngasih komentar dan sebagainya, dipersilakan ya nanti di kolom komentar. Terima kasih. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sebelum ditutup, saya minta Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya dan kita foto bersama ya. Iya, siap ya. On cam ya. Siap. Serius dulu. 1, 2, 3. Ya, 1. Duh, tak arayanya. Yes, no ayam ya. Ya. Sekarang tangannya seperti ini, Bu, Bapak. Nah, gini nih. Perubahan. Nah, ini tanda perubahan ya. Warna kemana? 1, 2. Tangannya gini, Bu. 1, 2, 3. Sip. Satu lagi. Ya, satu lagi ya. Satu lagi. Gini boleh? Ya, sip. 1, 2, 3. Waduh, korek boleh ya. Iya, sip. Terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas luang waktunya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.